apabila tersentuh ada sesuatu kejadian yang tidak kita ketahui, yang publik tidak ketahui kenapa hal yang terjadi, tapi tidak sampai ke minggu depan kita akan tahu apa penyebabnya. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita perkirakan, kita analisa sejak pertama kali cumi-cumi mengangkat persoalan Helena Lim dan kita kaji bahwa Helena Lim ini adalah seperti keset kaki. Hari ini sudah kelihatan siapa yang di atas keset kaki, yaitu sepatu yang diisikan di keset kaki. Orang ini adalah orang yang terafiliasi dengan selama ini orang-orang baik, disebut dengan berpengaruh, mempunyai potensi ekonomi yang besar, dan lain-lain. Ternyata maling besar. Tentu pasca ini akan ada lagi hal-hal kejutan-kejutan yang luar biasa. Kita prediksi bahwa ratusan triliun yang dimaling itu adalah bagian dari kerugian negara karena efek lingkungan atau kejadian atau kerusakan alam yang diciptakan atau diakibatkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi ini. Nah, kalau 10% saja dari 270 triliun itu adalah real kerugian negara, bisa kita bayangkan hanya dalam tempo kurang lebih 8 sampai 9 tahun, kurang lebih ini ya, kisaran di 20 tersangka ini menikmati 27 triliun kehidupannya sehari-hari. Luar biasa kan? Jadi kita bisa bayangkan bahwa yang dicawe-cawe dari sini, yang diambil dari sini, yang dicuri untuk kemudian ditunjukkan kepada publik seakan-akan itu adalah mereka, seakan-akan itu adalah kekuatan atau karena kemampuan mereka sendiri. Ternyata dibukakan oleh Yang Maha Kuasa bahwa ini adalah aib, sebenarnya hal buruk yang mereka lakukan selama ini. Kita yakin bahwa tidak mungkin kejahatan menjadi sempurna dalam hidup seseorang dalam suatu masa, begitu ya. Akan ada lagi, dan kita prediksi akan ada dan akan ada lagi. Apalagi, coba ya kita lihat ya. Kalau Helena kita sebut kemarin orang yang paling mudah dan paling lemah untuk mudah disentuh oleh aparat hukum. Terbukti bukan? Begitu dia tersentuh, nah rubuh ini semua. Ini kan efek domino yang Helena adalah kartu pertama untuk dijatuhkan. Ini ya. Nah, ketika dia jatuh pertama kali, kita akan menimpa kartu-kartu lain. Efek dominonya seperti itu. Nah, tetapi kita mau menyampaikan bahwa pada kesempatan ini, pagi ini, saya dari Jawa Timur menyampaikan ada hal buruk di kasus kejadian besar PT Timah yang dibongkar korupsinya oleh aparat kejaksaan, karena ada aparat hukum lain yang mengintip aparat kejaksaan membuka aib dari korupsi. Yang kita sesalkan, kita sangat terkejut ketika ada seperti dalam tanda kutip berlomba-lomba ria ingin saling menjatuhkan aparat hukum oleh aparat hukum lainnya hanya karena hal-hal yang tidak penting, hanya karena kepentingan orang-orang segelintir yang sangunya atau uangnya, potensi uangnya terganggu. Kita mau menyampaikan bahwa biarkanlah aparat Kejaksaan Agung ini bekerja dengan baik apa adanya dulu. Kalaupun memang mereka ada hal-hal yang tidak disuka oleh oknum aparat yang lain, biarkan aja lah dulu. Ini kan kita lihat bahwa seakan-akan dalam tanda kutip aparat hukum Kejaksaan Agung ini tertekan secara moral, lalu penyidik-penyidiknya ini menjadi seperti apa ya, tidak nyaman dalam bekerja, sehingga mereka melakukan sesuatu ini seperti tidak terkonsolidasi. Kami yakin mereka profesional, tetapi kami tahu mereka dalam keadaan tidak nyaman karena ada sebaliknya yang dilakukan oleh oknum lain untuk hendak mengerem mereka di dalam persoalan kasus Timah ini. Ini luar biasa. Dengan sebutan 270-an triliun dampak kerugian negara oleh Kejaksaan Agung, ini masih hitungan mereka sendiri ya, belum dihitung oleh auditor keuangan negara. Ini kita melihat bahwa Kejaksaan Agung sangat serius. Nah, keseriusan ini tentu mempunyai basis pemikiran sehingga mereka seberani itu.
Namun hal ini mengakibatkan sekelompok orang, sekelompok komplotan menjadi terganggu. Kami selalu dengan Kejaksaan Agung, maju terus, jangan takut dengan komplotan itu, begitu. Siapa komplotan yang abang maksud itu, Pak? Nanti kawan-kawan akan lihat dalam tempo 1 minggu ini akan ada pengumuman yang sangat menyakitkan hati, dibungkus sedemikian rupa menjadi seperti benar. Luar biasa kekuatan itu. Mereka berseragam, tetapi menggunakan instrumen yang tidak berseragam, yang instrumen yang seakan-akan lebih baik dari sekedar instruksi Kejaksaan Agung, begitu. Nah, ini yang kami coba urai dengan tentu tidak segamblang yang kita mau sajikan, supaya tidak ada kisru ikutan, nanti jangan dijadikan dalih oleh mereka juga ya. Tapi kita mau bilang begini, Kejaksaan Agung ini kan sudah menyajikan ada hal buruk yang mereka mereka telusuri dan buktikan terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ini periodisasinya ini terjadi mulai 2015 sampai sekarang 2021-2022 itu kemarin ya. Nah, itu asumsi dasar. Tapi di sebelah balik sana ada juga intipan terhadap kasus yang lain yang periodisasinya hampir sama, kisaran di 2018 ke 2020-an. Nah, kita mau tahu nanti siapa di antara aparat hukum ini yang sejatinya mempunyai nilai moral, kesungguhan untuk melakukan pemberantasan korupsi, bukan malah menggunakan instrumen yang ada untuk, dalam tanda kutip, menuduh pengkorupsian. Kalau umpamanya mau memeriksa, menyidik sampai menangkap orang-orang tertentu dengan pemikiran yang alamiah, yang pemikiran yang memang normatif, kita setuju. Tapi ketika contoh teman-teman cumi-cumi melakukan investigasi hampir menyentuh sekolah, kemudian ada orang yang hendak menyentuh teman-teman cumi-cumi agar berhenti atau tidak menyentuh orang, itu kan tidak baik. Kenapa tidak kita biarkan saja teman-teman sentuh saja, biarkan nanti ada aparat lain menyentuh, katakan oknum cumi-cumi yang menyentuh hal itu, kan tidak masalah, bukan? Nah, ini yang kami cermati terjadi seperti tadi pertanyaan kawan-kawan adalah aparat hukum seperti balap-balapan dalam tanda kutip, tarik-tarikan dalam tanda kutip, seperti saling mempermalukan dalam tanda kutip antara dua aparat hukum belakangan ini. Ini akan cenderung sampai minggu depan akan saling tusuk-menusuk, cenderung. Dan ini berbahaya. Kami berharap agar Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mereduksi persoalan mereka ini. Kita berharap agar tidak ada penggunaan instrumen negara untuk kepentingan sekelompok orang, segelintir orang yang kemudian karena tentang sesuatu atau karena suatu hal terancam keberadaannya, terancam eksistensinya, lalu menggunakan cara-cara untuk mengancam orang yang hendak menyentuhnya, begitu dia. Oke, baik. Kita tunggu saja kejutan 1-2 hari atau mungkin minggu depan apa yang akan terjadi dari friksi-friksi yang entah tersembunyi, tersirat dan lain-lain itu, Bang. Tapi mari kita kembali ke Helena Lim dan Harvey Muiz. Orang kan pasti akan bertanya, apa sih hubungan? Sangat ada, dan ketika penyidik Kejaksaan Agung memaparkan itu sudah mudah kita pahami. Ini adalah modus, ini adalah bentuk kejahatan dan modus penjahat Indonesia. Ya, penjahat Indonesia ini kan kalau melakukan kejahatan bareng-bareng, rame-rame, kemudian kalau dapat hampir sama gitu. Kita bisa ingat kejadian kasus Rafael Alun Trisambodo, itu komplotan dalam satu pemukiman perumahan loh. Satu, kita bisa lihat ketika ada koruptor lain di satu apartemen mewah di Jakarta Selatan, itu sama-sama satu komplotan. Lalu hari ini kita dipertontonkan kasus Helena dan si pria ini dalam satu area perumahan. Kurang lebih itu adalah modus atau bentuk sirik-sirikan, saling-salingan supaya barengan gitu. Ini modus orang bodoh pelaku tindak pidana korupsi, sehingga ketika sentuh
efek illuminnya mudah terkoneksi gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi, kenapa orang ini bisa diasumsikan mempunyai hubungan yang baik? Mental modelnya nyaris sama, yaitu pamer, kan, hedon, pamer, bangga dengan kejahatan. Ya alhamdulillah ini orang dihentikan dengan kejadian sekarang. Kita juga terlampau jadi muak gitu, melihat ada orang mempertontonkan hal yang tidak penting, yang aib, tetapi dibungkus seakan-akan mereka adalah orang-orang yang lebih dari orang biasa, tidak seperti orang umumnya gitu. Dan memang kejahatan seperti ini tidak baik untuk kita kagumi, walau tadinya kita belum tahu sebenarnya sifat-sifat berlebihan oleh seperti Helena ini tidak baik juga di tengah-tengah bangsa kita yang berbudi pekerti, tidak norak. Tapi ketika mereka melakukan hal ini dan ketika hari ini terbukti adalah bagian dari kejahatan, kita bisa mengecap bahwa jangan hampir sama perilaku yang lain bersumber pada kejahatan yang berbeda. Bisa jadi orang-orang yang katanya crazy rich, yang digelari crazy rich atau ingin disebut crazy rich, bersumber dari uang hitam juga penghasilannya atau apa-apa yang ditubuhnya untuk dipertontonkan kepada publik. Jadi kita berharap agar memang bisa jadi hedonisme ini atau flexing ini membantu aparat hukum untuk menegakkan atau menyentuh penjahat, terutama kerugian negara yang diakibatkan oleh koruptor. Kalau memang seperti itu, kita semangat agar kita makin mudah, agar kita makin semangat untuk meneliti orang-orang yang flexing yang kecenderungan bisa terindikasi terafiliasi dengan korupsi. Jadi ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang crazy rich yang selama ini diasumsikan swasta ternyata tidak bisa lagi mengatakan mereka mendapatkan penghasilan dari murni swasta, sebab ada modus-modus seperti kasus Iup Tambang Timah. Justru tambang timahnya yang dipakai untuk melakukan kejahatan, mengakomodasi atau mengamini penjahat-penjahat itu, salah satunya adalah perusahaannya si Helena Lim, begitu. Tadi saya sebutkan bahwa kebaikan yang dimanipulasi atau seakan-akan baik padahal bukan, atau penjahat yang mencuci tangan menjadi berjubah putih, kan terbukti di satu titik tertentu tidak bisa kita percaya dan sudah bisa kita justifikasi. Kemudian kalau ditanya apakah hal-hal tertentu dari kejahatan itu terafiliasi dengan orang di samping orang jahat, ya cenderung nggak mungkin orang jauh yang pertama kali menikmatinya. Nggak mungkin saya yang menikmati dari si HM ini kan, masa saya atau teman-teman cumi-cumi. Tentu orang yang dikasihnya, orang yang disayanginya, atau sebaliknya yang mengasihinya atau menyayanginya, yang mempunyai tali temati hubungan hukum atau hubungan perkawinan, hubungan semenda atau hubungan persaudaraan, kan bisa. Jadi nggak mungkin orang lain. Nah, orang-orang seperti ini tinggal nanti dilihat oleh penyidik, penuntut umum dari Kejaksaan Agung, dari Pitsusnya seperti apa. Tentu nanti arahnya adalah bagaimana tindak pidana pencucian uang itu terjadi, lalu apakah memang dia menyadari atau mengetahui proses pendapatan ini. Bisa jadi karena tidak mungkin dia tidak mengetahui. Oke, katakanlah memang murni tidak mengetahui, minimal dia telah memahami sejak hari ini bahwa si HM adalah orang bermasalah dan terkait dengan korupsi. Maka orang-orang di sekitarnya harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi itu. Ini yang kami sebut bahwa walau-walau semoga tidak terjadi pada keluarga-keluarga lain ketika orang tersayangnya, orang di sampingnya menggunakan pengaruh-pengaruh yang manipulatif, kemudian mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik padahal bersumber dari hal yang tidak baik. Kami yakin bahwa kemunafikan seperti ini akan berisiko tinggi, dan moral-moral orang seperti ini kami yakin akan dipatahkan dalam waktu dekat, sebab bisa jadi alam tidak begitu suka lagi dengan terlalu lamanya membongkar aib atau efek dari perbuatan itu, atau katakan langsung cepat terbuka perilaku jahat itu. Jadi kami yakin bahwa perkembangan ke depan
perilaku orang-orang yang manipulatif, perilaku orang yang mempertontonkan hal-hal itu akan berkurang dan cenderung orang akan mulai bersifat baik, menunjukkan hal yang ala kadarnya, dan semoga ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Kita tidak ingin lagi dengan budaya-budaya sombong, budaya-budaya yang mempertontonkan yang tidak perlu. Ya kalau memang baik, lakukan yang baik lah gitu. Nggak perlu mempertontonkannya, ya lakukan membantu kalau membantu. Tidak perlu menyampaikan bahwa saya sudah membantu orang, bantulah diam-diam gitu. Kalau tangan kanan melakukan sesuatu, ya tangan kiri nggak perlu tahu. Atau kalau kita mendapat sesuatu yang tidak baik, nggak perlu disebar juga kemana-mana hal yang tidak baik. Begitu dia. Yang kita harapkan adalah kami bangga ketika Kejaksaan Agung mumpuni menempatkan dan mengukur serta menghitung dampak kerugian negara yang diakibatkan terhadap kerusakan lingkungan sebesar 270-an triliun. Kami berharap seminimal-minimalnya 10% dari yang dihitung atau diprediksi itu adalah berwujud real dari kerugian tindak pidana korupsi itu. Kami berharap di situ. Kami meyakini pihak penyidik Kejaksaan Agung sudah menghitung dengan perkiraan yang mungkin kalaupun meleset sedikit, tetapi tidak asal menghitung dengan gegabah. Kenapa? Indonesia, Auditor Keuangan Negara Indonesia yaitu BPK telah pernah menghitung 185 triliun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Jadi ini kami yakini Kejaksaan Agung mumpuni di hal itu, dan jangan-jangan sudah ada kolaborasi kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan penghitung keuangan negara seperti BPKP dan atau BPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di IUP Pertambangan Timah ini. Semoga ini terjadi. Yang kedua, kami berharap agar komplotan-komplotan buruk yang hendak menggagalkan kinerja Kejaksaan Agung, bukan hanya dalam konteks PT Timah ini, korupsi di Timah ini, lebih baik merem diri dulu lah. Biarkan dulu ini terbukti, nanti kalau memang ada yang mau ditarget di pihak Kejaksaan Agung, itu urusan nanti bagi pihak-pihak itu. Tapi kami berharap, mohon jangan diganggu upaya penegakan hukum dalam kaitan pengungkapan tindak pidana korupsi dalam PT Tambang Timah ini. Begitu untuk kawan-kawan Cupi-Cupi. Oke. Terima kasih Bang, selamat beristirahat, sudah tengah malam sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.